Pembangunan poros maritim dan percepatan poros maritim terus direalisasikan. Dimulai dari pembangunan Kuala Tanjung, kemudian perluasan Tanjung Priok, dan yang terakhir yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah pelabuhan di Teluk Lamong, Jawa Timur. Inilah upaya kita untuk mendorong bagaimana kemudian perdagangan di dalam Indonesia bisa terus didorong. Sejak tahun 2012, memang kebutuhan pelabuhan semakin meningkat karena peningkatan dari transaksi yang menggunakan peti kemas. Inilah yang perlu kita terus lakukan dan awasi. Bagaimana kemudian pelabuhan-pelabuhan yang ada mampu diintegrasikan dengan ekonomi yang ada di daratan. Dan pada akhirnya kesatuan ekonomi nasional bisa kita realisasikan. Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Untuk membahas persoalan yang sangat menarik karena memang menjadi kunci pembangunan ekonomi Indonesia, telah hadir bersama kita. Pertama adalah Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Telah hadir juga bersama kita Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Dr. Sri Adiningsih. Hadir bersama kita Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 3 Jarwo Suryanto. Ada anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nursirwan Sujono. Ada perwakilan dari kalangan dunia usaha, ada Ketua DPC INSA Surabaya Stephen Lesaweng. Dan juga ada pakar kemaritiman dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bapak Saud Gurning. Kita akan bahas bagaimana kemudian langkah kita ke depan untuk membangun poros maritim. Namun sebelum memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia tak dapat terlepas dari kualitas dan kapasitas infrastruktur laut. Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan, faktanya konektivitas perekonomian di Indonesia justru terbebani oleh lautan. Kinerja logistik Indonesia menempati peringkat 53 dari 160 negara dalam Logistic Performance Index Bank Dunia. Salah satu penyebab utamanya adalah buruknya infrastruktur. Sementara infrastruktur pelabuhan Indonesia menempati peringkat 77 dari 144 negara dalam Global Competitiveness Index World Economic Forum. Tingginya biaya logistik nasional yang mencapai kisaran 25% terhadap PDB sangat membebani perekonomian, sehingga memicu ekonomi berbiaya tinggi. Beban biaya logistik Indonesia bahkan kalah dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan bahkan Vietnam. Sebagai negara kepulauan, membangun laut Indonesia juga berarti membangun kesejahteraan. Namun, sanggupkah pemerintah segera mengawali kejayaan dari laut? Pak Jarwo, saya ingin mulai dari Pak Jarwo. Data yang saya miliki sejak 2011, sebetulnya memang kebutuhan pelabuhan khususnya untuk peti kemas kita sudah shortage, sudah kurang. Setelah sekarang Teluk Lamong diresmikan, apa kontribusi yang bisa diberikan untuk keseluruhan ketersediaan fasilitas pelabuhan khususnya peti kemas? Terima kasih Pak. Jadi saya mulai ditugaskan di Surabaya itu pada tahun 2009. Ya, pada boleh waktu pakai mic-nya Pak? Saya mulai ditugaskan di Surabaya tahun 2009. Ya. Pada waktu saya datang di sana, sebenarnya pelayanan yang paling menyedihkan itu adalah pelayanan untuk kapal peti kemas domestik. Waktu itu waktu tunggu rata-rata sekitar 2 hari. Ya. Jadi kapal untuk rapat ke dermaga harus tunggu 2 hari. Nah, program yang harus saya kerjakan pertama adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dari fasilitas yang ada. Ya. Caranya? Caranya kita tambah peralatan. Ya. Ya. Dan supaya cepat kita tidak bisa menunggu peralatan baru, karena itu 2 tahun. Jadi kita cari peralatan yang bisa siap pakai. Nah, kemudian sejalan seiring dengan itu kita juga sudah memulai pembangunan pelabuhan yang baru di Teluk Lamong. Jadi Teluk Lamong itu sebenarnya tujuan utama adalah bagaimana mengurangi pressure terhadap kebutuhan
dermaga peti kemas domestik. Khusus untuk peti kemas di sana ya, Ya. Pak. Dan green portnya sendiri artinya apa itu, Pak? Nah begini, kita kan kalau bikin sesuatu ya harus dengan satu idealisme. Jadi pada waktu kita bikin Teluk Lamong, yang pertama tentunya kita bikin terminal yang efisien, Iya. ya, harus produktivitas harus tinggi. Tapi sembari juga kita ikut berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas karbon, Iya. sehingga peralatan-peralatan yang kita pilih di Teluk Lamong betul-betul yang ramah lingkungan. Pak Yonan, saya ingin memberikan dapat gambaran yang lebih lengkap, Pak. Dengan Teluk Lamong yang sudah diresmikan, Kuala Tanjung yang sedang dibangun, pelabuhan Tanjung Priok yang sudah dikembangkan, ke depan itu berapa kemudian kapasitas yang bisa kita kembangkan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang ada ini? Ini baru mulai pemerintah konsentrasi penuh Ya. terhadap pemanfaatan transportasi laut ya. Kalau sebelumnya itu ya konsentrasi juga gitu. Ya. Tapi ini sekarang lebih fokus bagaimana mengembangkan transportasi laut sebagai transportasi yang utama. Karena ini kita negara kepulauan besar, jumlah pulaunya juga banyak sekali. Nah kalau Bapak tanya seberapa besar, nah kalau menurut saya ini baru mulai Pak. Baru mulai ya? Ya, kan pemahamannya begini, ada 24 pelabuhan besar yang termasuk pelabuhan utama yang akan dikerjakan oleh Pelindo 1 sampai 4. Ini untuk dikembangkan. Lalu ada pelabuhan-pelabuhan lain. Jadi pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan ya. Ya ini terminologi lah ya. Total pelabuhan umum kita di Indonesia itu ada 1.241 Pak. Saya kira Pak Tommy juga baru dengar ya. Iya. Ya, Nggak gitu. hafal ya, begitu banyak ya? Ya gitu. Bukan nggak hafal Pak, dengarnya juga baru sekarang mungkin. Gitu. Jadi nah dari 1.241 ini, nah sekarang dibagi gitu 112 pelabuhan besar ya termasuk kira-kira 36 kali yang kami tentukan sebagai pelabuhan utama itu biar dikembangkan oleh Pelindo 1 sampai 4 dengan secara komersial. Ya. Nah sisanya masih di pemerintah, itu Kementerian Perhubungan juga berusaha mengembangkan ini dengan menggunakan dana APBN supaya bisa menjadi sebagian pelabuhan pengumpul dan sebagian besar lagi pelabuhan pengumpan. Gitu. Baik. Jadi ini mesti ada satu dirigen yang bagus supaya transportasi, terutama ya transportasi domestik atau transportasi di kepulauan di Indonesia itu bisa menjadi lebih baik Pak. Baik. Di samping dari Indonesia ke perairan atau ke tujuan internasional. Tapi saya kira itu secondary lah Pak. Saya ingin sekarang tanya pada Pak ini Pak Yonan. Ini ada pelakunya nih, ada Pak Stephen. Pak Stephen, kalau dari sisi teman-teman INSA sendiri, kehadiran Teluk Lamong, seberapa akan bisa makin mempermudah teman-teman di INSA untuk melakukan perjalanan atau perjalanan bareng-bareng? Ya, Pak Tom, di Surabaya khususnya Tanjung Perak itu ada 5 terminal Ya. yang hanya bisa disandari oleh 55 kapal. Setiap hari sejak tahun 2009 sampai saat ini itu arus armada masuk keluar di Tanjung Perak itu kurang lebih 40 sampai 45 kapal. Artinya harus nunggu berapa lama? Artinya begini Pak, logikanya. Kalau 40 sampai 45 kapal Ya. berarti harus dikali 2 Pak. Ya. Kenapa? Karena saya ngambil rata-rata 2 lah. Karena waktu sandar kapal bongkar muatnya ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Maka saya ngambil maksimal 2 kali 2. 45 dikalikan 2 berarti ada 90. Nah 90 kurang 55 yang hanya bisa disiapin oleh Tanjung Perak berarti masih ada kurang 85. lebih 35 kapal yang menunggu untuk tamatan. Ya. Artinya bahwa kehadiran Teluk Lamong yang saat ini hanya bisa disandarin oleh 6 kapal, berarti masih ada puluhan kapal yang Masih menunggu masih ya? nunggu. Itu sebabnya saya sering katakan bahwa Teluk Lamong ini mimpi kami 10-20 tahun yang lalu, Ya. bukan saat ini. Baik. Nanti kita akan coba dalami lagi Pak Stephen. Oke. Kebetulan ada Mbak Sri Adiningsih. Nanti saya ingin tanya apa
masukan yang diberikan oleh One Team Press kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Perhubungan untuk mempercepat, karena dari Temuk Lamong saja walaupun baru diresmikan ternyata tiba-tiba kebutuhannya sudah jauh di atas yang tersedia. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Bu Sri Adiningsih, kalau kita berbicara mengenai perdagangan dan lalu lintas barang, memang tidak ada lain yang paling bisa diandalkan itu adalah angkutan laut. Dan untuk kawasan Asia, data yang saya miliki 52,7 juta TEUs itu pada tahun 2013 hanya ada di kawasan Asia Pasifik. Dalam konteks membangun Indonesia ke depan, kebetulan Ibu Sri Adiningsih guru besar di Universitas Gadjah Mada. Apa hal yang perlu juga kita lakukan untuk memperkuat perekonomian dalam negeri ini? Ya, begini Mas Tommy dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kita memahami bahwa Indonesia itu letaknya strategis sekali di tengah-tengah lalu lintas perdagangan dunia. Pertama ya, dan yang kedua Indonesia adalah negara maritim, negara bahari, di mana lautan kita lebih banyak daripada daratan kita, sehingga itu membuat peranan transportasi laut, pelabuhan, kapal-kapal itu menjadi penting sekali. Apalagi kita menyadari dan memahami bahwa di Indonesia sampai saat ini perbedaan harga antara Jawa dan Indonesia Timur, misalkan di pedalaman Papua, di daerah-daerah Kupang dan sebagainya itu bisa tinggi sekali ketimpangannya. Itu yang membuat tentunya pemerintah kalau kita perhatikan di dalam rencana pembangunan jangka menengah itu punya banyak program dikawal oleh Pak Junan tentu saja, seperti tadi disampaikan pembangunan pelabuhan untuk menunjang jalan tol laut ya. Menunjang tol laut itu 24. Kemudian pengembangan pelabuhan penyeberangan 270. Kemudian juga pembangunan kapal perintis itu ada 104 dan lain-lainnya yang tadi disampaikan oleh Pak Yunan. Tapi yang perlu kita pahami, kita ketinggalan. Tadi disampaikan oleh Pak Stephen dari INSA bahwa kita ini sudah kekurangan ya. Teluk Lamong saya kira itu breakthrough yang luar biasa karena memang otomatis dan juga cepat sekali pelayanannya, bagus sekali. Hanya mungkin Teluk Lamong seperti Teluk Lamong itu perlu banyak dibangun di Indonesia. Harus dipercepat ya Bu? Harus dipercepat pembangunannya. Iya, dan nampaknya memang pemerintah punya banyak program untuk seperti tadi saya sampaikan, ada pelabuhan itu totalnya lebih dari 270. Ini kan artinya masif pembangunan pelabuhan yang banyak dan besar sekali di Indonesia. Dan itu memang diperlukan karena kita sudah ketinggalan. Untuk paling tidak menjaga agar supaya perekonomian Indonesia ini menyatu ya, bukan menyatu dengan luar negeri saja tapi juga antar daerah di Indonesia itu menyatu, yang terrefleksi diantaranya adalah adanya penyatuan harga dari barat sampai ke timur, dari pusat di Jawa, di Jakarta dengan daerah-daerah di sekitarnya. Dan tentu saja pelayaran dan juga pelabuhan, pengangkutan laut itu sentra. Karena seperti kita ketahui kita memang kepulauan, negara kepulauan dan berada di lalu lintas perdagangan dunia. Oleh karena itulah saya kira kita harus berterima kasih kalau Pak Junan nanti pada akhirnya berhasil untuk tadi merombak tatanan sekarang ini yang banyak dari transportasi logistik lewat darat itu menjadi laut, dan nanti kalau semakin efisien, dwelling time semakin pendek dan juga biaya semakin murah, itu adalah tentunya akan membuat bukan saja kemudian ekonomi menyatu tapi juga makin efisien, karena salah satu keluhan dari pengusaha adalah bahwa biaya pelabuhan ataupun pengangkutan ataupun logistik
melewat laut di Indonesia itu mahal. Padahal kita tahu tahun depan masyarakat ekonomi ASEAN harus kita hadapi dan ini artinya tantangan yang besar bagi Indonesia. Dan itu yang kita harapkan benar-benar nanti pemerintah program-programnya di dalam RPJMN itu dapat dilaksanakan sehingga akan membuat logistik kita melalui laut benar-benar akan bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Saya ingin tanya sekarang kepada DPR ini, Pak Nusirwan, apakah setuju bahwa memang kita on the right track dan apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tentu harus setuju bahwa yang penting bahwa saat ini sudah ada pergeseran pendulum, ada pergerakan yang tadinya perhatiannya ada di darat. Sebetulnya dengan apa yang sudah dilakukan sebagai sebuah contoh yang dilakukan oleh Pelindo 3, itu menggerakkan geseran ini yang tadinya lebih banyak berorientasi ke darat itu menjadi kita ini memang negara kepulauan, negara maritim dengan membuat beberapa hal tadi yang disebutkan untuk pelabuhan, pengumpan, pengumpul dan sebagainya yang jumlahnya sekian banyak. Hanya ada satu hal, tidak ada barang itu tahu-tahu ada di pelabuhan. Jadi dukungan dari maka yang paling penting yang berkaitan dengan perhubungan tentunya adalah intermoda. Iya. Logistik cost itu tidak hanya sampai pelabuhan, terkait urusan lamanya berhenti di pelabuhan, tapi juga terkait juga ini dikirim melalui jalur-jalur kereta api, jalur darat. Maka ini secara simultan tetap bahwa perhatian terhadap pelabuhan itu benar. Tapi kalau kita tidak mengurus persoalan intermoda yang lain, ini menjadi sia-sia juga. Baik. Logistik cost-nya tidak bisa akan ditekan. Baik, saya ingin tanya sekarang ke pakar kemaritiman. Maritim itu bicara kan komprehensif. Ini menarik bahwa hinterland-nya itu yang kadang-kadang kita lupa. Bagaimana Pak Saud Gurning? Iya benar Pak Mas Tommy. Jadi benar dinyatakan Pak Menteri bahwa dalam 6 bulan belakangan banyak hal yang baru yang kita lihat. Namun mungkin ada banyak PR Pak, karena bicara logistik cost itu biayanya adalah total biaya dari pelayaran, pelabuhan, dan di hinterland. Yang kita bicara ini kan banyakkan ke pelabuhan, sementara di darat kita ada infrastruktur hinterland yang kita butuh, termasuk intermodalnya. Ini menjadi persoalan yang memang saat ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah juga, karena total biaya itu ada pada tidak hanya di pelayaran di pelabuhan, tapi juga ada pada di hinterland. Apa yang harus dilakukan Pak Saud? Jadi pertama, pemerintah harus berani melakukan mulai exercise, mungkin migrasi. Ada beberapa contoh kasus misalnya kasih Jawa, Pulau Jawa, ada angkutan-angkutan moda, angkutan darat, itu mulai dimigrasi dipindahkan kepada laut. Lalu jarak pendek, kita sebut source shipping, itu mulai kita terapkan, tetapi memang dengan dilengkapi dengan kebutuhan dan juga fasilitas pelabuhan. Pelabuhan kita selama ini memang belum dipersiapkan untuk itu. Ditambah dengan koneksi dan aksesibilitas perintis untuk wilayah-wilayah rural kita. Baik, Pak Yonan, saya ingin nanti bertanya Pak Yonan, bagaimana kemudian intermoda dan integrasi dengan kawasan daratannya, karena memang ini menjadi masalah yang paling gampang adalah bagaimana Tanjung Priok itu masih teraliniasi dengan kawasan sekitarnya sehingga biayanya tetap mahal, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pak Yonan, kalau saya melihat negara-negara yang maju, memang negara yang mempunyai transportasi laut yang kuat. Singapura, Belanda, ya kan, Polandia. Yang menjadi kekuatan mereka itu adalah mengintegrasikan pelabuhan juga dengan kawasan di bawahnya. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Saud Gurning adalah masalah kita itu masih belum tersambung. Bagaimana kemudian kita mempercepat integrasi dan intermoda untuk ke pelabuhan itu Pak? Makasih. Jadi yang paling utama tadi dikatakan Bu Suryati Ningsih, itu Pak Nusirwan juga, Pak Saud, bahwa
Yang penting itu logistik cost-nya itu bisa kompetitif. Ya. Nah, gitu. Jadi mau lewat laut, mau lewat darat, mau lewat apa aja lah ya, mau lewat udara. Yang penting itu logistik cost-nya itu bisa kompetitif. Kan sebenarnya taruhan akhirnya itu. Ya bukan pelabuhannya bagus atau efisien atau apa. Gitu. Nah, mengenai intermodality itu, yang pertama begini, kalau Bapak tanya, Tanjung Perak ya. Dan sekitarnya itu Teluk Lamong dan sebagainya itu, ini intermodality-nya menurut saya untuk pelabuhan besar ini yang paling bagus. Belawan pun itu kayak intermodality-nya belum sebagus Tanjung Perak. Jadi ada model sekarang apa ya? Ada. Jadi ada truk, ada kereta api, ya macam-macam. Ya. Dan menurut saya yang paling ngaturnya paling baik lah gitu ya. Dibandingkan pelabuhan besar lain misalnya Makassar atau Belawan ataupun Tanjung Perak gitu. Nah khusus kalau Bapak tanya saya mengenai Tanjung Perak, saya itu juga nggak ngerti Tanjung Perak ini ada hantunya apa itu. Ya. Kok sampai misalnya kereta itu bertahun-tahun nggak bisa masuk, itu kereta itu rencana masuk ke situ. Mungkin nggak diterobos itu Pak? Bekas dirut kereta api kan bisa nerobos juga keretanya nggak? Kalau bekas dirut kereta api nggak mungkin, tapi kalau Menteri Perhubungan mungkin Pak. Wah, gitu. Jadi sebenarnya begini, ini kan sebenarnya pilihan, itu option. Semua bisnis ini kan bukan soal kultur, ini tapi soal cost-nya aja. Ya, kalau ada pilihan, itu tentunya konsumen atau pelanggan pelabuhan atau bisnis lah ya, dunia bisnis secara keseluruhan itu dia bisa milih mana yang lebih kompetitif, gitu ya. Apa mau pakai truk masuk Tanjung Priok atau mau pakai kereta api atau sambung dan sebagainya. Kalau dikatakan tidak ada satu moda pun itu yang bisa mengcater atau ngurusin kira-kira mungkin sampai katanya bisa 15 juta TEU setahun, pasti nggak ada yang bisa. Pasti nggak ada yang bisa. Jadi itu satu. Yang kedua begini, kan ini sudah ada rencana pelabuhan utama atau pelabuhan besar lah ya, itu ada 24 yang dikerjakan oleh Pelindo 1 sampai 4. Ini yang betul-betul harus dikembangkan supaya sentra ekonominya itu bisa bisa lebih merata gitu. Kalau menggantungkan Jawa saja, Tanjung Perak, Tanjung Priok, lalu Belawan dan Makassar, ya pasti nggak cukup Pak. Itu misalnya mau bikin Teluk Lamong 10 kali lagi gitu. Saya ingin tanya itu lokasinya di mana itu? Reklamasi lagi apa ya? Ya? Terpaksa reklamasi lagi. Saya kira kalau 10 kali sudah tidak sanggup reklamasi Pak. Baik. Masa nanti mau sampai ujung itu sampai dekat Kalimantan sana. Ya, Baik. makasih. Pak Jarwo, kalau kemudian tadi dikatakan bahwa Teluk Lamong, Pelindo 3 bisa dijadikan model. Apakah memang sekarang ini penilaian orang bahwa kualitas pelabuhan kita itu lemah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia karena kemampuan SDM-nya sekarang sudah bisa dijawab di Teluk Lamong? Ya, pada waktu kita membangun Teluk Lamong kita bukan cuma berpikir membuat terminalnya saja, tapi kita juga sudah menyiapkan orang-orangnya untuk di situ. Dan kita sangat sadar dengan kita membangun Teluk Lamong yang kita harapkan bisa efisien, bisa modern, bisa otomatis, itu diperlukan paradigma yang baru dari para pegawainya dan kita sudah siapkan untuk itu. Jadi beriringan dengan pembangunan Teluk Lamong kita menyiapkan orang-orang di situ. Sekarang bisa diperbandingkan dengan negara mana Pak? Servis yang bisa diberikan oleh Teluk Lamong ini? Begini, Teluk Lamong itu adalah terminal pertama di Indonesia yang semi otomatis ya, sehingga efisiensinya kita harapkan menjadi tinggi. Contoh saja misalnya bagaimana produktivitas seorang operator. Di Teluk Lamong satu orang operator crane itu bisa mengoperasikan 3 crane pada waktu yang sama. Jadi produktivitas tenaga kerja di Teluk Lamong sangat tinggi. Gitu, ya. Itu bagaimana Pak bisa mereka punya kemampuan seperti itu? Ya kita Training? terminal ini kita bikin secara sistem otomatis ya, sehingga semua gerakan sebenarnya itu dipandu oleh satu sistem terminal operating system. Sehingga operator kerjanya cukup ringan, dia cuma mengamati layar, dia tahu kapan dia mesti ngerjakan. Baik. Jadi satu orang itu pada waktu yang sama dia bisa ngamati 3 crane. Baik. Jadi sangat efisien sekali. Saya sekarang ingin kepada Pak Stephen Lesa Wengen. Pak Stephen, apakah memang servis yang ada di Surabaya, di Jawa Timur sejauh ini memang memuaskan teman-teman INSA? Ya, terima kasih Pak Tom.
Jadi apa yang saya gambarkan tadi itu sudah bisa menjawab apa yang terjadi di Tanjung Perak. Dengan arus armada yang tiap hari 40 sampai 45 kapal. Ya. Maka sudah pasti banyak kapal yang menunggu untuk tambatan. Kalau pelayanan sih saya rasa sudah cukup optimal. Ya. Dan memang saya melihat bahwa Pelindo 3 banyak membangun infrastruktur. Nanti kita akan dengar lagi ada Java Integrated Port Estate. Itu luar biasa. Di Gresik ya? Di Gresik, itu luar biasa. Itu menjawab substansi masalah nasional. Itu JP. Ya. Karena dia terintegrated dengan industri area, kemudian ada pelabuhan yang besar. Itu luar biasa. Jadi sebagai konsumen puas dengan model pengelolaan yang atau servis yang diberikan di Pelindo 3 dan itu diharapkan terjadi di tempat-tempat yang lain. Memang harapan kami dengan adanya Teluk Lamong ini peningkatan pelayanan tetap ada. Ya. Ya. Yang perlu digarisbawahi adalah Teluk Lamong ini berkaitan dengan APBS. Ya. Ya. Draft APBS yang barusan didalamin menjadi 13 meter itu sangat menguntungkan bagi kami. Baik. Itu Pak Tomyang, itu rohnya di situ sebenarnya Teluk Lamongnya. Baik, nanti ini masukan sekali untuk Pak Jarwo dan saya kira inilah yang kini kita cari dari diskusi malam hari ini, bagaimana betul-betul menjadikan pelabuhan Pelindo 3 ini sebagai benchmarking Pak, dan itu ada masukan dari para pelaku yang saya kira harus terus meningkatkan kemampuan yang ada di Pelindo 3. Dan nanti saya ingin coba tanya lagi, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Nusirwan, bagaimana persoalan-persoalan yang ada di daratan itu kemudian ikut diselesaikan juga, tidak persoalan apakah lewat laut, lewat darat, tetapi kenyataannya darat itu bebannya terlalu berat dan itu bisa dirasakan bagaimana pantura yang itu begitu padat dan cepat rusak. Nah sekarang bagaimana tawaran solusi yang lain, namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Kali ini. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pak Nusirwan, kalau kita ingat dulu Bung Karno, memang memulai pembangunan itu dari Surabaya. Beliau mengatakan Indah Mardi, industri perdagangan, maritim, dan pendidikan. Kalau melihat kondisi yang sekarang terjadi, apakah memang pembangunan maritim kita, memang kita akan mulai dari Jawa Timur? Sudah dibuktikan dengan selesainya dermaga Teluk Lamong ini dan harap menjadi catatan Bapak. Tadi tidak pernah ditanya, ini bukan investasi kecil. Kaitannya adalah kita perlu konsisten dengan perencanaan. Tidak bisa bahwa sebuah ekspansi yang begitu besar, setelah itu kita membuat policy yang berubah-berubah. Nanti Pelindo 3 bisa bingung berhenti di tengah jalan. Investasinya ya. Nah, maka berkaitan dengan penguatan untuk transportasi laut ini dan sudah didukung dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pelindo 1 sampai 4 itu, salah satunya di Pelindo 3. Ini tidak bisa sendiri, kami hanya ingin menekankan pada hal tersebut. Sebagai contoh untuk melakukan manajemen, pengendalian di dalam pelabuhan itu pun juga, itu ceritanya tadi kan Pak Jarwo mengatakan bahwa satu operator bisa mengendalikan 3-4 biji, kok kayaknya sepertinya gampang. Jangan salah Pak, beliau ini untuk mempersiapkan ini kan begitu rumit. Biayanya sudah pasti mahal. Membuat dermaga di tengah laut itu, wah bukan sederhana. Maka sebetulnya perlu ada dukungan aspek yang lain. Apa itu? Salah satunya mungkin teman-teman INSA juga perlu merasakan. Kita perlu memperhatikan persoalan subsidi di BBM untuk transportasi laut. Karena itu pun juga berkaitan dengan logistik cost di sektor transportasi laut. Yang kedua, mempercepat
intermoda yang sekarang dikerjakan oleh Pak Jonan ini. Jangan lama-lama berhentinya. Karena itu kecepatan masuk ke pelabuhan-pelabuhan itu juga sangat menentukan. Sekarang sudah jalan. Tapi kalau ini delay-nya terlalu lama, delay bikinnya maksudnya, delay untuk implementasi. Jadi di sini sebetulnya membantu atas investasi yang sudah dikeluarkan. Itu tidak terlalu lama menanti dioperasikan. Karena tentunya nggak tahu pinjam dari mana. Bond yang sudah dikeluarkan itu saja. Saya ingin Bu Sri Adiningsih, Bu, apalagi yang perlu dilakukan supaya kemudian apa yang effort yang sudah kita lakukan ini betul-betul bisa mencapai tujuan seperti yang diharapkan seperti Bu Sri Adiningsih tadi katakan. Ya, begini Mas Tommy dan Bapak Ibu sekalian, tentunya output yang kita harapkan kan adalah logistik cost itu menjadi kompetitif. Ya. Paling tidak di ASEAN. Ya kita akan 3 kali Singapura, 2 kali Malaysia. Saya kira itu kan akan membuat pengusaha kita tidak bisa bersaing. Tapi yang kedua adalah juga cepat. Jadi lebih murah dan lebih cepat. Nah ini tentunya ada banyak yang bisa dan perlu dilakukan. Tadi saya sudah sampaikan di dalam RPJMN itu program-programnya pembangunan infrastruktur termasuk kapalnya dan juga ada pembangunan ICT, Information Communication Technology, itu juga ada. Jadi tengah dimulai, memang tengah dimulai. Ini perlu proses waktu mungkin 1, 2, 3, 4, 5 tahun itu nanti hasilnya akan kelihatan. Ya, saya percaya bahwa nanti akan lebih efisien, lebih kompetitif dan lebih cepat. Tapi juga selain itu tentunya yang juga penting kita perhatikan adalah ini harus kompetitif dan bersaing dengan Malaysia, Singapura tidak mudah. Saya ingin konfirmasikan Bu Sri Adiningsih menarik. Apakah memang bisa menjadi lebih kompetitif Pak Jonan? Apakah harga menjadi bisa lebih murah dengan transportasi laut yang lebih baik? Gini ya, kalau dibandingkan di Jawa. Di Jawa itu sekarang misalnya menggunakan truk Jakarta-Surabaya itu kira-kira paling lama 40 jam. Nah coba nanti tanya Pak Jarwo atau Ketua INSA Jawa Timur atau Surabaya itu kalau pakai kapal berapa lama? Ini satu. Ini kalau mau komparasi. Yang kedua, kosnya berapa? Kalau pakai kereta api mungkin 20 jam sekarang. Enggak sampai lah, mungkin 15 jam. Nah, kosnya berapa? Gitu. Kalau pakai truk berapa? Pakai kereta api berapa? Kalau pakai kapal berapa? Dan berapa lama? Oh, kalau volume sih, kalau darat sih sekarang jauh lebih besar dari laut Pak. Ya. Kalau Jawa loh ya, gitu. Kereta api juga. Baik. Ya, jadi ini yang mungkin perlu ditanyakan gitu. Nah, bagaimana caranya menggunakan laut itu bisa satu itu lebih cepat atau sekurangnya sama dan harganya ya kalau bisa ya mungkin separuh. Baik. Nanti saya ingin tanyakan ya, Pak Jarwo, apakah bisa seperti juga ditanyakan Ibu Sri Adiningsih, bisa lebih cepat, bisa lebih murah, tapi kita harus jalan lebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges, kita di bagian terakhir dari diskusi kita Pak Jarwo. Tujuan kita adalah membuat ekonomi biaya logistik menjadi lebih murah. Tantangannya adalah disampaikan oleh Pak Yonan, bagaimana angkutan laut betul-betul bisa membuat barang menjadi lebih cepat dan lebih murah. Apakah itu bisa terap? Jadi memang ujungnya seperti yang dikatakan oleh Pak Yonan tadi, tujuannya bukan bikin pelabuhan bagus, rapi. Tujuannya memang bagaimana supaya logistik cost itu menjadi sangat kompetitif. Berbagai cara bisa kita lakukan. Jadi membuat terminal Teluk Lambung salah satu cara. Tapi Teluk Lambung sendiri tanpa tadi disebutkan alur perairan baratnya tidak kita perdalam atau kita tidak tingkatkan kapasitasnya juga percuma. Makanya itu yang kemarin juga dibangun ya Pak? Ya itu kemarin kita sekalian bangun. Nah saya hanya ingin kasih satu contoh misalnya. Di sepanjang Selat Madura kita punya satu pabrik yang namanya Petrokimia. Ini setiap tahun Petrokimia ini BUMN Pak, itu mendatangkan bahan baku untuk membuat pupuk dari Yordan atau dari negara di Afrika Barat. Kurang lebih 1 juta ton per tahun.
Selama ini dia pakai kapal hanya 15.000 deadweight karena kedalamannya hanya 9 meter. Sekarang itu sudah kita perdalam menjadi 13 meter. Meter. Ya, 13 meter kedalamannya. Kapal yang bisa masuk sekarang 60.000 deadweight. Jadi 4 kali daya muatnya. Mestinya logika kita dengan mudah bisa bilang freight-nya akan turun. Ya. Kalau freight turun mestinya logistik cost-nya turun dong. Itu salah satu cara. Kembali ke Jakarta-Surabaya. Jakarta-Surabaya kalau sailing time kurang lebih sekitar 20 jam. Ya. Kalau kita lihat presentasi hari ini yang lewat laut Jakarta-Surabaya mungkin 5%. Karena orang sudah terbiasa pakai moda darat. Ya. Banyak kemudahan-kemudahan moda darat. Yang paling gampang truk. Truk tuh pengirim barang setiap waktu bisa call perusahaan Bisa truk anytime ya, packing Pak, ya? untuk datang Ya. ya. Cepat gitu mereka datang. Cuma kalau kita bicara volume ya, kembali dalam 20 jam pelayaran bisa mengangkut Baik. volume yang banyak. Nah, tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana kita merubah supaya sebagian traffic yang sekarang di darat ini bisa pindah ke laut. Jadi gitu. bukannya saling bertentangan ya Pak, tapi komplementer ya Pak ya. Seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi Ya. Pak, ini masalah kita membuat pilihan-pilihan. Ya. Nah sehingga antar moda ini biar bersaing sendiri, dalam tanda petik bersaing sendiri. Mana yang paling efisien nanti customer akan memilih, mana yang cocok dengan dirinya. Gitu. Baik. Nah kewajiban kami di pelabuhan adalah bagaimana supaya proses di pelabuhan itu cepat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yonan Pak. Ya. Sekarang kita sudah mulai Pak. Pelindo 3 bersama Pelindo 2 dan beberapa perusahaan pelayaran bikin yang namanya Short Sea Shipping Services. Jadi Jakarta, Surabaya kita tawarkan dengan biaya 2 juta. Ya. Nah sekarang tantangannya bagaimana supaya tawaran ini bisa diminati oleh para pengguna jasa. Baik. Jadi beberapa cara harus kita Sudah lakukan. dilakukan ya Pak ya? Iya gitu. Baik, Pak Saud, apalagi yang bisa diberikan masukan supaya kemudian mimpi kita membangun kedaulatan maritim ini bisa terrealisasi? Mungkin kalau kasusnya dalam konteks pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia, Ya. itu kan pelabuhan-pelabuhan di kota Pak Tommy. Pelabuhan-pelabuhan kota ini sekarang dalam severe congestion sebenarnya dengan hubungannya dengan angkutan darat. Sehingga kecenderungannya kalau kita lihat kan pelabuhan itu lari kalau nggak ke laut, Ya. dia ke samping, lebih jauh dari kota. Jadi pilihannya itu ke depannya mungkin yang perlu kita lakukan adalah dry port. Jadi ada yang saya sebut tadi dengan hinterland facility yang dilakukan di wilayah-wilayah jauh tapi dekat dengan kargo. Di situ ada fasilitas pergudangan yang selama ini dilakukan di JP atau ada intermoda. Selama ini kan unimoda kita punya. Hanya truk, kalau boleh digabungan intermoda dan ini bisa dicontoh untuk tempat-tempat yang lain. Nah saya dalam konteks Mas Tommy tadi bicara tentang masalah ini kan kita bicara konteks Jawa Timur nih. Ada hal yang besar yang perlu kita tunggu-tunggu itu tentang tol laut itu adalah kembali lagi itu bagaimana kita menyeimbangkan timur dan barat. Ini ketidakseimbangan Pak, imbalances. Isu tadi tentang Pak Menteri kereta api, angkutan darat, lalu feri penyeberangan Roro, itu kan isunya Jawa, ya persoalannya adalah imbalances yang saat ini menjadi masalah di Indonesia. Dan ini menjadi perhatian bagi semua moda saya pikir yang harus diperhatikan. Baik, Pak Yonan, terakhir apa yang kemudian bisa Pak Yonan sampaikan bahwa memang kita ke depan dan sungguh-sungguh sedang membangun kekuatan maritim kita ditempatkan di dalam konteks menopang juga sarana-sarana yang lain sehingga kemudian efisiensi bisa tercapai. Masih Pak. Jadi yang pertama itu kami dari Kementerian Perhubungan itu sangat mendorong supaya intermoda ini juga bisa kompetitif Pak. Itu yang paling penting. Yang kedua, memang pelabuhan-pelabuhan kita karena ini negara maritim tidak perlu juga terlalu konsentrasi Jakarta-Surabaya gitu ya. Atau yang jauh-jauh lah gitu, dari barat ke timur, dari timur ke barat. Kan ini pelabuhannya banyak itu. Terminal kelas A di Indonesia itu tidak ada 200 Pak. Terminal bis itu. Ya, kalau mau komparasi. Pelabuhan itu 1.241 Pak, dan sebagainya. Jadi ini yang harus dikembangkan supaya perekonomiannya itu bisa lebih merata atau pembangunannya. Dan standarisasi di antara pelabuhan dilakukan ya Pak. Perhubungan kami juga mulai tahun ini juga memberikan subsidi perintis untuk freightliner. Jadi kapal
angkutan barang yang terjadwal. Selama ini kalau yang ke timur itu tipis sekali Pak. Kalau yang ke arah dari tengah, Indonesia tengah ke barat banyak, itu nggak usah diurusin lah ya oleh pemerintah. Tapi kalau ke timur itu harus diberi subsidi. Kadang karena berangkat dari barat ke timur isi, dari timur ke barat kosong. Nah ini yang harus di-encourage. Ini yang sampaikan dari Pak Saud. Betul. Bagaimana Makanya saya katakan ini baru mulai lah ya. Baru mulai nanti mungkin bisa kelihatan 10 tahun lagi, ya 20 tahun lagi. Cuma kalau tidak mau dimulai, ya nggak akan. Kita tidak pernah akan bisa persis, ya. Baik. Gitu, terima kasih. Terima kasih Pak Yonan, terima kasih Pak Jarwo dan Mbak Sri Adiningsih, Pak Nusirwan juga, Pak Saud Kuning dan Pak Stephen. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suryo Waratomo pamit, terima kasih dan selamat malam.